maka kau akan bersuka cita. Dan waktu engkau bersuka cita, kami tahu kau akan sampaikan isi hatimu kepada kami. Bersyukur hamba kau pilih untuk menyampaikan isi hatimu. Oleh karena itu, biarlah setiap ucapan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini boleh mendarat di telinga setiap anak-anak dengan bahasa yang mereka butuhkan dan menetap di hati kami. Terima kasih Bapak. Kami bersama-sama berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang coba mencuri kebenaran firman Tuhan kami tolak dulu. Terima kasih. Kami siap menikmatinya. Hanya dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Luar biasa ya. Saudara ini benar-benar orang luar biasa. Terima kasih. Ini yang mana yang anaknya Le Victor? Oh iya, kamu lupa sama saya ya. Salam buat papa ya, buat mama ya. Bilang dari pendeta Rio, so akrab. Ini anaknya penyanyi legendaris Victor Huta Barat ya. Kalau pemain keyboardnya udah lahir pasti tahu lah udah punya Victor Huta Barat ya. Seperti apa sih itu ya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Kalau nggak salah Pak Victor mengarang lagu itu pas anaknya itu yang lahir, betul ya? Betul ya? Bukan kayak pas kamu ya. Lagunya top banget, hit. Dengar sana di YouTube berkali-kali biar dia peduli. Hari ini saya mau bicara tentang fokus. Karena banyak orang hari-hari ini kehilangan fokus. Banyak orang hari-hari ini ke gereja tapi fokusnya nggak jelas. Makanya sekarang semua handphone diganti jadi flight mode. Kalau mau fokus, udah nggak usah balas-balas WA lah, nggak usah bilang pendetanya lama nih, sebentar lagi gue keluar, udah nggak boleh. Fokus. Dulu waktu Asian Games, Via Valen nyanyi itu hanya ini satu titik itu, nggak apalah, tetap fokus dan raih bintang begitu ya. Jadi orang itu hidup harus fokus. Makanya saya memilih tema hari ini fokus. Coba di mana tulisan fokusnya? Di mana keras dong? Di bawah. Makanya fokus kalau melihat ya. Fokus. Cowok-cowok yang diambang kehancuran karena sebentar lagi akan diputusin ceweknya, fokus malam ini. Mana tahu ada keselamatan mendadak. Ya. Cewek-cewek yang digantung terus, berajak jalan 2 minggu, 3 minggu, 2 tahun tapi cowoknya nggak nembak. Fokus terus aja, diajak makan terus aja sampai gemuk. Kalau putus minimal nggak tekor, ya kan? Nah, ini luar biasa. Waktu bicara fokus, maka saya mau bicara satu bagian di dalam firman Tuhan, di mana Saul, seorang raja yang nggak ada apa-apanya dulu, diangkat oleh Tuhan, dan Saul memenangkan pertandingan hidup, peperangan hidup dengan begitu sangat luar biasa, dan sampai akhirnya dia kehilangan fokus. Ini agak panjang ayatnya, tapi mungkin saudara nggak pernah baca kali jadi orang Kristen ayat ini. Biar saya bacain buat saudara. Baca juga dalam hati ya kalau saudara mau. Demikian firman Tuhan, semoga bisa kebaca. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Hanya huruf besar berarti Tuhan sedang bicara dengan Samuel. Perhatikan baik-baik ini, sebab sedap banget menikmatinya. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malam. Samuel orang yang mengurapi Raja Saul. Ya. 12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Baik gak Saul? Baik. Pergi memberikan persembahan. Baik saudara ya. Lalu sampai mana? 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Perhatikan ayat 14. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Ternyata sebelumnya dia diperintahkan perang melawan orang-orang Amalek.
Ya, kalau udah pernah baca, puji Tuhan pasti ingat. Kalau yang belum pernah baca, agak susah jelasinnya. Tapi ceritanya Saul disuruh perang dengan orang Amalek. Amin. Amin. Ya. Tadi sebelum kesini udah makan? Udah. Saya nggak enak kalau berbagi dengan orang lapar. Apa perlu saya ambil 5 roti 2 ikan biar saudara saya bagi-bagi supaya berantem berebutan? Ya. Ya. 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Baik Saul, saudara. Sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Baik. Ini orang Robin Hood ngerampok kasih persembahan sama Tuhan. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ya, ayat 16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, istilahnya kalau orang Jakarta bilang, lu banyak bacot lu, gua mau ngomong nih, Tuhan ngomong gini sama gua. Lalu Saul bilang, ya udah silakan ngomong, kan begitu ya. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Saul dengan bangganya mengatakan, oke, katakanlah sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita, ya kan? Ada dulu lagunya, kalau ini seumuran saya pasti tahu. Katakan sejujurnya, katakan sejujurnya, setiap saat siap sedia mempertahankan, menyelamatkan. Itu lagu Abdi. 18. Ya. Tuhan telah menyuruh kau pergi dengan pesan. Ini pesan Tuhan. Pergilah, tumpaslah semua, ya. Jadi Tuhan suruh tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Perintahnya mau anak kecil, mau orang gede, nanggung, balita, menyusui, kambing, domba, semua mesti pukul rata mati. Itu perintah Tuhan. Ya, 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ngeri ya? Makanya kalau diperintahin Tuhan nurut aja. Tapi jangan jualan perintah Tuhan. Saya 4 kali ibadah di rem. Saya setiap kali nengok ke kanan, saya lihat kamu terus, saya lihat kamu. Saya yakin banget Tuhan bilang kamu jodoh saya. Dagang ayam. Banyak sekarang dagang ayam. Termasuk pendeta juga dagang ayam. Ya, Tuhan ngomong kayak teman SMP-nya di Tuhan. Gak hari dia ngomong sama Tuhan. Lu ngomong iya Tuhan ngomong belum tentu. Enak aja. Mau gue keluarin jurus gue paling lanjut. Ya, ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi dia masih selamatin rajanya. Niatnya baik. Biar kalau motong palanya itu kalau perlu pakai puji-pujian dulu. Begitu mungkin. 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tenang, gue mau habis. Lu dengar aja, anggap aja gue lagi cerita anak sekolah minggu. Ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Jadi statement bagus sekali. Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Nanti dijelaskan secara khusus. Sesungguhnya ku tak heran. Ya. Lihat, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada apa? 1, 2, 3 daripada apa? Korban sembelihan. Dengar, lebih baik daripada lu kasih kolektor. Besecengan tua lagi. Ya, perhatian lagi. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jangan. 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenuh. Jadi melawan Tuhan itu dianggap durhaka, sama seperti dosa bertenuh. Kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim, ya kan? Karena
engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Terafim tahu? Terafim itu tahu terafim? Ada yang tahu? Ada yang tahu terafim itu dewa-dewa kecil. Ya, kalau lu dulu nih masih ke dukun-dukun, misalkan suka taruh di tas, jaga-jaga ya. Jangan-jangan masih ada sih. Berapa cowok boleh kalau ke WC dompetnya taruh di luar. Hati-hati cewek-cewek kalau cowok ke toilet titip dompet itu ada baca-bacaan. Ya. Jadi menolak, melawan Tuhan itu sama seperti pendurhakaan. Nah, kita akan belajar kalau ngomong fokus. Fokus adalah dalam kamus bahasa Indonesia saya lihat fokus adalah titik terjauh terkecil. Fokus adalah pusat perhatian. Fokus adalah sasaran atau target. Jadi kalau saudara ingin menargetkan sesuatu, saudara harus fokus. Kalau saudara mau ibadah jam 5, fokus, berangkat jam 4. Jumat di sini hebat loh. Kalau udah nyanyi 2 lagu, pintu tutup, udah gak ada yang datang lagi. Berarti saudara sudah fokus ibadah. Saya lihat gak ada lagi yang datang, rambutnya baru selesai keramas, belum kering. Itu dulu, sebelum COVID. Saudara, saya lihat jemaat-jemaat yang fokus. Jadi kalau dari 3 ini saya definisikan dengan definisi bebas, fokus adalah titik terkecil yang menjadi pusat perhatian untuk mendapatkan target yang diinginkan. Mengapa saya memilih tema fokus dengan ayat tentang Saul? Karena bagi saya Saul tidak fokus sama Tuhan. Mendengar lebih penting daripada memberi persembahan. Makanya saudara dengar. Kalau saudara dengar, otomatis beri persembahan. Tapi beri persembahan belum tentu mendengar. Ke gereja cuma absen muka, yang penting gue kasih kolektor, gue gak dengar. Habis itu ngaco lagi, nyolong lagi, nipu lagi, bohong lagi. Sancipa 378, moyong aja hidupnya, ya kan? Lalu mengapa kita dapat kehilangan fokus? Kenapa kita bisa hilang dari titik yang kita benar-benar mau? Ya, keluarga orang tua mati, warisan berebutan, kenapa bisa berantem? Karena nggak fokus untuk pembagian. Masing-masing punya titik sendiri. Nah, mengapa kita dapat kehilangan fokus? Kenapa sih? Ya, jadi perlu belajar kita sebagai orang Kristen. Kenapa saya sampai kehilangan? Yang pertama, tekanan hidup. Hidup kalau udah tertekan gak bakal fokus. Gue mau ke gereja jam 1, udah sampai sini. Aduh, masih gak enak nih. Udah jam 3 aja deh. Tekanan hidup. Soalnya jam 1 gak ada yang ngajak makan dia, jadi dia gak gratis kan makan. Dia coba ulur lagi. Tekanan hidup. Hidup kalau banyak masalah sulit fokus. Saudara di kantor mau kerja kayak apapun, kalau ada tekanan dari suami, dari istri, dari anak, tidak fokus. Lihat kiri kanan saudara, buang tekanan itu. Buang. Tekanan ada tapi buang terus. Dia datang, buang lagi. Lalu yang kedua, lihat, tenaga yang terkuras. Jangan terlalu capek ya. Cari duit boleh, tapi jangan terlalu capek. Firman Tuhan bilang sia-sia orang bangun pagi-pagi kerja dengan tenaganya yang hebat, lalu dapat makan daging terus happy-happy. Capek, Tuhan mau memberkati kok. Kalau orang tidur pun Tuhan bisa berkati. Bukannya berarti lo tidur emas jatuh, bukan. Karena waktu kita menjalani pekerjaan, kita bekerja dengan fokus kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka kalau lo punya toko, bisa lo bangun pagi jam 7 orang udah order kok. Toko belum buka, orderan udah jadi. Toko belum buka, duit bayarnya udah masuk. Jadi ini penting saudara. Jangan terkuras. Kalau punya toko, saya kasih tahu. Kalau nyali imannya belum kuat ya jangan. Kalau kau punya toko, sebelum kau buka toko ke gereja dulu lah pagi, baru lo buka toko. Jangan lo buka toko nanti gue yang jam 5. Lo tesi, tenaga sisa lo kasih Tuhan. Udah ampasnya. Terus lo kenapa sih kok gak ada berkat? Mau berkat, berjumpa Tuhan dulu. Saya bilang Tuhan pasti memberkati orang yang mencari Tuhan. Berkat berbeda-beda ya. Ada orang bilang, gue buka toko, gue untung 100.000. Buat orang yang tahu bersyukur, dia gembira banget. Tapi orang yang selalu kalau mau bicara omset 100 juta, dapat 50 juta, dia gak tahu diri. Dan dia bilang, kenapa sih Tuhan kok turun? Fokus. Yang punya toko ingat, hari Minggu buka toko. Jangan, gereja dulu. Tapi gak bisa Pak, ada janji orang mau nyalon jam 4 subuh. Nah, tukang salon. Jam 4 subuh. Jangan mau. Kalau mau gue sasak jam 10 malam. Tidur gimana? Ngadep bawah. Ibu-ibu kalau sasak tidur dulu. Lucu siang lagi minum. Ibu kayak kanjeng dulu. Tolong begini, Pak tidur kayak kan? Betul nggak, Bu Ibu? Pernah lihat nggak mak-mak begitu?
ngantuk nggak sempet, dia sambung, dia tidur terbalik. Dia pikir gue tidur di kandang babi, bunyi morok ketekan kan. Jadi ini luar biasa saudara. Tenaga jangan sampai capek. Ketemu Tuhan tuh masih segar. Oke, saudara mungkin bukannya terus berarti pasnya kalau ibadah jam 5 buka toko jam 7 itu capek gue jelasinnya. Ya, kalaupun saudara buka toko sebelum gereja, saudara ada saat teduh di rumah. Saudara bisa bersyukur, saudara bisa berdoa. Fokus bahwa hidup saya hanya untuk Tuhan. Lihat Saul kurang diurapi apa? Dia nggak fokus. Dia terkuras tenaganya. Cuma mikirin bagaimana keadaan rakyatnya, padahal dia menang. Yang ketiga ini nggak enak saudara. Karena orang nggak bisa fokus karena kurang vitamin. Kurang vitamin, tahu kan? Baru baca Alkitab 2 baris semua, itu kurang vitamin. Bukan iblis, jangan lu salahin iblis. Ini kayaknya Roh Kudus kalah deh. Kalau gue baca Alkitab gue ngantuk, lu kurang vitamin. Orang yang nggak percaya Yesus, yang ateis saja bisa baca Alkitab 10 kali. Kok dia nggak ngantuk-ngantuk? Kurang vitamin. Lu lihat sekarang kiri kanan selalu lihat. Kalau aja pipinya agak colong, kurang vitamin. Langsung masukin tisu di sini. Saudara lihat tekanan hidup, tenaga yang terkuras. Cari duit boleh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jam 8 kalau tutup-tutup. Lu kalau bisa tutup toko jam 6 lu luar biasa. Lu buka jam 10, mau buka jam 10. Lu datang jam 9 siap-siap. Jam 4 lu udah siap-siap. Jam 5, jam 6 lu pulang. Itu top. Order gak bakal lari kalau mau diberkati Tuhan. Gak bakal lari, dengar sama-sama saya bilang, gak bakal lari. 1, 2, 3, gak bakal lari. Tutup. Tapi kalau cinta lari kalau lo tutup pintu hati. Ya gak bisa. Kalau pintu hati harus dibuka. Dan yang keempat, kenapa orang gagal fokus? Karena ini saudara, banyak maunya. Sebetulnya ini cewek udah mau nih, tapi kayaknya kurang tinggi. Benar sih yang ini. Dia udah mentok nih. Akhirnya cewek bilang, tapi dia ketinggian sama gua. Nah, akhirnya banyak mau. Manusia banyak mau makan aja ribut. Suami istri jalan, lu mau makan apa? Gua mau makan steak. Apa sok buntut lah. Pasti kalau lu sih tidak ribut. Udah punya duit mau makan aja ribut. Kan? Banyak maunya, kehilangan fokus. Bangun rumah ribut. Gue pengen kamarnya begini, tapi lu sial loh, tapi lu tusuk sate. Tusuk apa? Ada yang mau jual rumahnya tusuk sate murah, gue aja yang beli. Masih percaya aja tusuk sate. Kecuali lu pakai susu, makan sate jatuh tuh darah-darah. Katanya, saya juga nggak tahu. Kata ini Pak Mardianto. Nah, mari kita akan lihat peristiwa Saul berkenaan dengan fokus. Ayo dong foto. Kalau mau foto-foto sekarang, saya dari tadi mau difoto kesian jadi begini ya, sebentar ya. Ini buat iklan gereja. Fokus, nah, gitu ya. Kasihan dia dari tadi gini-gini, handphone kan blur. Nah, mengapa orang percaya banyak hidupnya gagal fokus kepada Tuhan? Inilah yang akan kita pelajari dari peristiwa Saul. Ya, lihat yang pertama. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Saya kasih garis warna yang berbeda karena ini menjadi pusat perhatian kita. Sebab ia telah berbalik daripada aku, dikatakan di sini, dan tidak melaksanakan firman. Maka sakit hatilah Samuel. Samuel ini orang di mana rakyat itu mulai berontak, minta tidak lagi teokrasi tapi mau pakai kerajaan. Sampai Samuel ngomong, Tuhan nih orang bagaimana? Kata Tuhan, is oke, kalau dia mau punya kerajaan, mau jadi kerajaan boleh. Saya nggak memerintah, nggak apa-apa. Biarin aja, pilih-pilih yang ganteng. Nah ini Saul, jadi raja. Makanya Samuel sakit hati. Kenapa? Karena Nabi waktu itu menyampaikan pesan Tuhan kepada rakyat. Kalau rakyat mau nyampe mesti lewat sini. Jadi kalau hidup di zaman perjanjian lama, sorry itu saya, lu cuma figuran, lu nggak bisa ngomong sama Tuhan. Lu mesti ngomong sama gua baru ngomong sama Tuhan. Lalu Tuhan ngomong ke sampein begitu kan? Saya sakit hati dong kalau tiba-tiba saudara jadi ngaco semua. Gimana sih udah mau diselamati gitu? Jadi dia sakit hati kan? Maka sakit hatilah Samuel dan dia benar-benar berseru kepada Tuhan semalam-malam. Apa yang membuat Saul tidak fokus? Yang pertama karena dia tidak setia sama Tuhan. Jelas dia tidak setia. Kalau saudara baca lagi ulang dari atas, jelas itu dikatakan bahwa kamu
begini. Kok Tuhan kejam banget sih? Perang bunuh semua. Udah, nanti lu tanya aja sama Tuhan kalau lu mati. Itu juga kalau lu masuk surga. Dalam perjanjian lama begitu. Makanya masih banyak orang yang menganut ajaran perjanjian lama seperti itu, bahwa satu-satunya Tuhan. Ya orang-orang perjanjian lama ya kadrun itu. Pokoknya kalau nggak sama bunuh, nggak sama hajar. Tetapi ketika Tuhan akhirnya datang dalam wujud manusia, Dia mengubah semua karena manusia nggak ada yang bisa sanggup menjalani Taurat. Maka biar saya yang tangguh supaya engkau bisa hidup di dalam kasih karunia. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah, saudara lihat, tidak setia kepada Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada kita gagalnya fokus untuk setia karena apa yang dilakukan Saul tadi. Ada 3 yang saya perhatikan dari ayat itu. Yang pertama, Saul mengambil keputusan tanpa hikmat Tuhan. Orang Kristen, kalau dia sudah bertumbuh, dia sudah rajin baca Alkitab, dia sudah bisa memenangkan setiap perkara, nanti lambat laun dia akan mulai menjadi orang yang melupakan Tuhan dan dia menganggap bahwa apa yang saya putuskan itu adalah hikmat Tuhan. Makanya bisa adik kakak berkelahi bunuh-bunuhan, padahal dua-duanya di dalam Tuhan, hanya karena warisan, hanya karena hal-hal sepele. Tapi dia bilang, tapi saya berdoa hikmat Tuhan. No. Saul kurang apa? Saul kurang apa sama Tuhan? Sampai dia bilang dia bawa jarahannya, dia pergi ke Karmel, dia pergi ke Gilgal. Dia bilang Samuel mau udah kasih semua. Samuel bilang no. Ada itu kalau di apa tuh medsos tuh, no ya gitu ya, suka iklan no gitu. Tiba-tiba macan ketemu kucing kabur, no. Lalu yang kedua, kenapa gagal fokus setia kepada Tuhan dalam hidup saudara dan saya sama seperti Saul. Kadang kita memakai ukuran diri kita untuk melakukan tindakan. Menurut gua ini juga buat saya, saudara. Saya juga kadang-kadang suka bilang, kayaknya menurut gua begini deh. Setelah saya ngomong, mikir-mikir, salah juga ya gua ngomong. Buat orang Kristen, buat saya nih juga, pendeta kan ngomong kayak kereta lokomotif. Kadang-kadang juga suka menganggap bahwa apa yang gua pikirin itu paling benar. Kita semua di sini belajar, amin. Kita di sini nggak ada yang lebih hebat. Kalau saya ada di tempat ini bukan saya hebat, karena saya dipanggil untuk di sini. Ya kan? Kalau disuruh pilih, gue juga pengen punya salon kayak dia. Tahu duit masuk terus. Masa susah bisa belanja? Tapi kan nggak begitu panggilan. Saya juga pengen kayak ibu-ibu di sini belanja terus, sampai nggak tahu diri, kayak suaminya pusing. Udah pakai masker, beli lipstik 300.000. Sadar kayak? Sadar dong. Fokus pak, bibir saya soalnya tebal, saya mesti pakai lipstik, nggak kelihatan. Nah, lihat, Saul ambil keputusan sendiri. Lalu dia menganggap bahwa yang dia putuskan benar. Kan dia bilang, Samuel, gue lakuin ini, gue kasih persembahan. Nah, gue dengar kambing domba dari mana? Iya, anggota gua lihat, oh ini yang bagus-bagus, tidak bercacat, bawa dong, kan kita kasih buat Tuhan. Nah, itu ada raja tuh, panggil dong. Saul pikir, bukan hebat, bawa raja, biar Samuel yang potong. Tapi Tuhan gak perintahin itu. Tuhan bilang tumpas semua. Itu menandakan bahwa Saul mengukur dirinya sama dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Sampai-sampai orang yang gagal fokus nggak bisa lagi ngebedain gua ini lagi nyenengin Tuhan atau lagi nyenengin diri sendiri atau lagi nyenengin orang lain. Tidak dapat lagi membedakan sedang menyenangkan siapa. Ada orang ke gereja, aku mau datang ke gereja soalnya gue kesini. Gue seneng loh kalau lihat gembalanya, gue seneng loh kalau lihat pekerjanya. Gue sedang menyenangkan diri lo, memuaskan dirimu untuk bertemu dengan orang ini. Dan orang ini terpuaskan. Jadi dua-duanya di dalam gereja tidak dapat apa-apa. Kalau kita kesini, fokus kita menyenangkan Tuhan. Siapapun pendetanya, kalau saudara pas datang, saudara belajar untuk duduk menyenangkan Tuhan. Ya kan? Jangan udah datang, ya pendetanya kok bukan ini, nggak jadi aku mas. Nanti aja kita yang jam segini nggak boleh. Pendetanya jalan udah begini.
ada kesentuhan. Gigi jatuh tetap ada kesentuhan. Masalahnya mau nggak kita mendengar dan memperhatikan. Jangan kita merhatiin orang yang kita taksir lebih Tuhan. Saya selalu udah pernah bilang, orang kalau lagi pacaran, orang kalau lagi naksir, sorry to say kalau dia bilang Tuhan nomor satu di hidupnya, nggak percaya. Kecil sedikit yang bisa beri. Dia akan nomor satukan siapa yang lagi dia taksir. Dia bisa rubah jam ibadah demi yang ditaksir. Dia bisa pending sesuatu demi yang ditaksir. Gue gak nyalain lu, gue juga ngalamin itu. Gue juga pernah jatuh cinta. Sorry ya yang masih bujang sampai akhir bulan Maret ini. Kayaknya apes deh yang datang jomblo semua. Yang ada harapan, amin. Ada harapan. Iya dong. Saya yakin lah. Sampai kalian gak pernah absen ke sini, pasti jodoh kalian sudah ada. Cuma kalian gak peka. Kalian seperti Saul, pakai hikmat sendiri, kayaknya dia bukan deh. Kalian seperti Saul, mengukur tindakan sendiri. Saudara, seperti Saul, susah bedain. Ini naksir gua kalau sih, gua nggak tahu deh. Pokoknya kalau kita jalan berdua tuh mau, jalan. Fokus dong, bro. Lihat dong kalau dia ngomong, dia kemarin ngaduk sop krim supaya jadi ngeliatin dulu. Yang bener, makanya lu fokus. Jadi kalau dia lihat gue lihat dia, fokus sih lu. Ya gue perhatiin dia dari samping. Nah, biasanya yang gombalin yang dapat. Ya makanya kalau naksir orang jangan bawa comblang, yang jadi. Karena comblang lebih intensif ngobrol. Lu tau gak sih Eko bilang apa? Iya, Miranda lu tau gak? Akhirnya Miranda ngobrol terus sama Yakub. Ngobrol. Eko kayaknya gak bisa. Eko bilang jalan sama gue, akhirnya jadi sama dia. Benar, gak usah hehehe lah. Makanya pakai comblang, maju sendiri cowok, hadar gue. Perempuan sekarang juga gak usah tahan-tahan, fokus. Kalau lihat nih anginnya angin barat nih, ke gue nih. Tembak aja langsung, gue tahu lu susah ngomong, gue tahu. Kemarin makan tuh lu pengen ngomong sayang, lu gak berani. Oke deh gue duluan ngomong, gue sayang sama lu. Harga diri. Gak ada di Alkitab perempuan menyatakan cinta duluan dosa, gak ada. Harga diri. Makan tuh harga diri. Kita sekarang di tahun 2022. Ya di sini jangan bilang bapak jangan gitu dong. Perempuan kan nggak boleh bilang sayang duluan. Bilang nggak apa-apa. Kalau emang lu udah yakin dari Tuhan. Daripada lo tahu. Buktinya begitu cowoknya tembak 22 tahun mau pacaran, pas jalan udah pacaran siapa yang banyak ngomong sayang? Perempuan, lu tahu nggak gue tuh sayang sama lu. 2 tahun lu nungguin lo ngomong sayang duluan. Sayang, bilang sayang, hati ini tak sabar menunggunya. Ada belum? Lalu yang kedua, mengapa orang percaya banyak yang hidupnya gagal fokus? Ya, tenang, baru jam 6 lewat 2. Nggak ada ibadah kan selanjutnya Pak? Berarti bisa sampai jam 10. Sayang dong udah disewa sampai malam. Fokus. Ibadah lewat 20 menit lama amat. Habis ini lo sampai ke turun muter betis lo lengkap kagak bilang lama. Jajan kagak. Itu cowok pas diajak makan, kan lagi program puasa Daniel. Cowok kalau ajak ke mall pas program puasa terus putus demi Kristus Yesus putus. Putus, panggil gembala doain supaya putusnya benar-benar putus beriman. Ya. Saudara lihat, waduh, ini dua-dua aja pelajarannya, 2 titik aja ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Perhatiin baik-baik saudara. Apakah Tuhan berkenan? Ya jelas nih, berkenan itu berarti diterima. Apakah Tuhan itu berkenan kepada persembahan kalau zaman sekarang, perpuluhanmu, ucapan syukurmu daripada mendengarkan suara Tuhan? Karena banyak orang kecewa sama gereja. Dia tidak memperhatikan, dia tidak mendengar, dia hanya datang yang dia tahu gue kasih persembahan, gue kasih perpuluhan, gue dapet kantong, gue kasih. Terus ketika keinginanmu gak sampai, kau keluar pindah gereja dan kau mulai ngomong, alah gereja itu gak merhatiin gue padahal terlalu banyak lo ngasih dia. Nah yang begitu tuh, yang begitu kagak ngerti apa-apa ke gereja.
Makanya saya selalu bilang, saya konsisten, saudara harus mengalami Tuhan. Saudara harus memperhatikan, mendengar. Kalau kita klik ketemu Tuhan, kita nggak perlu lagi bahas soal persembahan. Mengapa? Karena orang yang mengalami Tuhan pasti memberi persembahan. Entah apalah itu namanya. Ada syukur yang disampaikan. Ingat, hidup ini kita perlu kenal Tuhan. Jangan jadi orang-orang bodoh udah puluhan tahun. Gue sih nggak ngerti lah gereja. Yang penting kewajiban dan kewajiban. Gue kasih perpuluhan aja. Nanti soal sono saudara, jangan. Saudara harus mengalami Tuhan. Nanti buka di rumah Hosea pasal 6 ayat 6. Dibilang apa? Wah, aku lebih menyukai cinta kasih daripada korban sembelihan dan korban bakaran. Bukan berarti Tuhan nggak mau korban persembahan, tetapi mengenal cinta kasih Tuhan itu menjadi dasar yang benar waktu kita mau mensyukuri persembahan kita. Gue nggak lagi marah, lu tepuk tangan dong, ampun deh. Tepuk tangan dong. Udah mulai serang nih. Tega banget sih. Udah pertunjukan terakhir jam 5, semangat. Jadi hidup ini harus disyukuri. Orang dunia aja nyanyi, syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah. Orang dunia aja nyanyi gitu. Karena wanita ingin dimengerti. Samuel bilang, aduh Saul, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Mendengar lebih baik daripada QR apa itu? Bukannya terus gereja nggak mau terima persembahan saudara, tetapi saya percaya gereja lebih suka saudara mendengar dengan benar. Lalu di situ dikatakan memperhatikan lebih baik. Makanya saya suka iseng jahil nih. Saudara kan sering gereja nih. Saya pengen tahu saudara merhatiin gereja nggak sih? Coba kita doa Bapa kami, hafal nggak? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Di bumi seperti di surga. Gue tahu paling 20% yang benar, yang lain ada. Tapi kan itu namanya memperhatikan, dengar. Soalnya kalau kayak gitu tahu. Tapi jangan doa Bapa kami waktu tiba pada bagian yang gak enak. Ampunilah kami seperti lu benar udah ampunin orang. Kalau lu jangan doa itu deh. Malaikat tarik jubah Bapa di surga. Dia bilang, cipoa lagi. Tahu cipoa kan? Bohong aja, nipu aja. Makanya sulit kita memberi persembahan dengan baik kalau hati masih dendam, masih nggak suka. Pak, Bu, Dek, orang Kristen itu harus yang mengambil inisiatif untuk mengampuni. Karena dari situlah pemberitaan Injil terjadi. Kalau kita berani ambil keputusan untuk mengampuni. Jelas Samuel bilang begitu. Lu pikir Tuhan berkenan sama persembahan lu? Kalau lu nggak perhatiin apa yang Tuhan mau, lebih ngeri ditutup. Kalau lu tidak perhatiin, lu sama aja petenung, lu sama aja penyembah berhala. Begitu kan? Saya pakai bahasa Jakarta supaya gampang ditangkapnya. Jadi udahlah, kita belajar sama-sama. Bukan saya lebih hebat loh, bukan. Sama-sama, saya juga bergumul untuk mendengarkan suara Tuhan, memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan kedua, kayak ulang. Saudara hafal hukum Taurat? Nggak usah titik koma sama, minimal 1 sampai hormatilah ayah ibumu dulu lah. Karena kalau per-6-nya itu yang sering kita kerjain, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini kepunyaan orang lain. Hukum Taurat gampang sudah. Dari 1 sampai 4 itu urusan sama Tuhan. Nanti pulang sampai rumah baca Keluaran 20. Akulah Tuhan Allah yang membawa keluar dari tanah Mesir. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapan. Orang yang tidak membuat Tuhan lain di hadapannya pasti akan fokus 1 titik, hanya itu, titik itu. Gak ada yang lain. Yang kedua, jangan kau membuat patung dan kau sujud menyembah. Yang ketiga,
Jangan dikit-dikit darah Yesus. Jangan kau sebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Dikit-dikit darah Yesus. Dia cewek cakep, darah Yesus. Apa hubungannya darah Yesus? Nanti April kita bahas tentang. Saya ketemu lagi sama saudara jam 1 siang 10 April ya. Temanya salib, udah gitu doang. Daripada gue panjang-panjang, nanti saya bawa paduan suara dari GPIB ya, biar makin ramai. Karena kalau Protestan tuh nyanyi lebih soft. Lagu-lagu mengapa Yesus mati buat saya, kasihnya ya karena kasihnya. Pecah suara tuh. Salah satu alto, sopran, tenor ya yang suka nyanyi. Suara 1, 2, 3. Kalau kita kadang-kadang karismatik, suara kereta, suara balon, suara enggak jelas, asal teriak-teriak aja. Nah, makanya perlu. Tadi jam 3 seminar pribadi hidup, ntar yang berikutnya seminar latihan nyanyi, ya kan? Udah tuir-tuir sih yang datang, ya kan? Tapi lumayan lah ya. Rame-rame stadion. Ya, saudara lihat. Yuk. Apa yang bisa kita lihat, kita pelajari? Banyak kita tidak fokus karena kita kurang mendengar dan kurang perhatian. Yuk perhatiin. Firman Tuhan bilang, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Lalu keempat, dia bilang, ingatlah hari Sabat. 1-4 urusan manusia sama Tuhan, Tuhan sama manusia. Kelima, kalau saudara mau tahu, hormatilah ayah ibu. Menghormati Tuhan, menghormati sesama. Emang gak gampang menghormati. Hormat itu berarti di belakangnya kita tetap respect, itu hormat. Takut beda. Dia masih takut, begitu dia turun, alah dong agak cuma mandir. Nah itu namanya cuma takut, bukan hormat. Makanya lagu dulu, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Ada yang tahu lagu ini? Sama-sama. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Itu lagu-lagu gereja. Ya, zaman bapak mama lu masih nyembah dewa. Ya, gagal fokus mendengar dan perhatian itu disebabkan karena apa, saudara? Ada hal-hal yang sangat sederhana. Tidak mengerti dasar dari memberi ucapan syukur. Tadi yang saya katakan, jangan cuma datang ke gereja, yang penting gue nyanyi na terus gue kasih kolektor gue pulang. Di luar lu ngaur lagi. Bukannya Tuhan gak terima persembahan saudara, diterima. Makanya gereja ini gereja bukan di sini, di seluruh dunia gereja kalau menerima persembahan, kenapa harus didoakan? Supaya kudus persembahan itu. Karena kan dapatnya kita nggak tahu. Lo maling lah, babi ngepet lah, tuyul, mana ngerti. Tapi kita bawa ke mesbah Tuhan, kita doakan. Ya ada. Gampang bos, kalau ada temen lo nikah tiba-tiba kaya, lihat muka bininya jam 7 pagi. Kalau matanya bengkak, semalam jaga lilin. Itu pasti. Kerja apa ganti mobil terus. Lihat bininya kalau jam 8 beli bubur, matanya bengkak menjaga lilin. Lihat nanti kalau pergi ke warung itu beli lilin dulu. Udah dia laku. Ya, saudara kalau mau fokus, fokusnya bukan pada persembahan. Fokusnya pada Tuhan yang memberikan perintah. Saul gagal di situ. Saul pikir Tuhan itu bisa disogok. Nah orang-orang seperti itu belum mengalami Tuhan. Sorry to say, saudara masih muda ya yang di bawah 40 tahun. Saya kasih tahu saudara harus benar-benar belajar Tuhan. Yang di atas 40 juga boleh. Tapi biasanya kalau udah gocap, udah kokoh, kepala batu, diajarin nggak ngerti. Ya yang masih muda, belajar tentang Tuhan. Jadi waktu kau memberi, kau melakukan hal yang baik, semua dasarnya jelas, fondasinya kuat. Tuhan. Orang dunia juga bisa buat baik. Kenapa dia bisa buat baik? Saya yakin banget karena Adam dan Hawa diciptakan belum ada agama dan semua dihembuskan nafas Tuhan. Jadi semua manusia di dunia ini ada baik, ada sisi moral baik. Makanya ada orang yang lebih baik dari orang Kristen kan, nyumbang luar biasa. Tetapi lihat orang seperti itu, dasar menyumbangnya kemanusiaan, maka dia akan menuntut manusia itu harus melakukan yang baik juga. Tapi kita memberi karena kita bersyukur Tuhan lebih dahulu memberi kepada kita. Beri tepuk tangan. Jadi itu bedanya, kita punya double dong, rohnya double. Karena waktu kita
jadikan Kristus Yesus Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu menjadi saksiku. Kalau rumahmu ditebak. Ya kan? Saharjo, pesojo, Jatinegara sampai ke ujung bumi. Kita punya kuasa dua. Itu sebabnya dikatakan orang Kristen, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Double berkat, bos. Makanya ada orang suka khotbah, kita dapat double berkat buat saya karena kita punya roh yang luar biasa, disempurnakan oleh Roh Kudus. Yesus sendiri yang janji, aku harus pergi agar Roh Penolong datang. Ini nanti di April Mei kita akan bahas tentang itu, tentang bagaimana, kenapa dia harus mati, kenapa dia harus bangkit, kenapa dia harus 40 hari, kenapa 50 hari harus naik, kenapa terus dia harus ada hari ke-50 ada pencurahan, kenapa dan lain sebagainya. Jadi tahu, waktu bersyukur tahu. Jangan menyogok Tuhan. Nah, yang namanya Saul belum mengalami Tuhan dalam hidupnya. Walaupun dia diurapi, kenapa? Karena dia tidak mendengar Tuhan. Itu menunjukkan gambaran bahwa dia belum mengalami Tuhan dengan sesungguhnya. Beda sama Daud. Nanti saya bahas tentang Daud setelah bulan Juni, setelah ulang tahun Jakarta. Karena besok ini kan urusannya mati, bangkit, jalan-jalan, Emmaus, terus belah-belah, damai sejahtera aku berikan padamu, naik, murid di lantai 2, ketakutan, 10 hari kemudian, itu terus ya. Lihat saudara, kalau kita belum mengalami Tuhan, Tuhan ini jadi tempat kita nyogok. Please ya, sekarang jangan lagi ngomong ke teman saudara yang belum berhasil seperti saudara ngomong ini. Lu makanya, supaya lo kayak gue diberkati, jangan pelit lo kasih perpuluhan, kasih kayak gue, lo lagi nyogok Tuhan. Biasanya yang begitu tetap korupsi. Hati-hati. Kalau saudara punya lebih, saudara berarti disuruh Tuhan lebih juga. Saya seminggu lalu sampai tadi pagi doa khotbah. Kalau saudara punya uang tabungan, punya anak 3, dan dengan uang saudara yakin bisa sekolahin anak saudara sampai S2, S3, dan dengan uang saudara yakin sampai mati gue tidak kekurangan uang, itu tandanya lo sudah full kan diberkati Tuhan. Jangan minta lagi ya. Jangan minta lagi. Kalau lo doa minta bukan untuk lo doa gini, Tuhan lo kasih begitu banyak sama saya minta Tuhan biar kakak saya seperti saya diberkati, bahkan pakai saya buat saluran. Kristen sekarang rakus, rumah udah gede-gede pinggir laut, mobilnya 4, punya kapal, masih doa minta. Gila gak? Sorga semua dirampok sama dia. Gila, bener gila. Jangan, itu ajaran gak bener. Ya udah punya mobil udah, anak udah, istri udah, sekolah sanggup, lu mau minta apa lagi? Ada yang gak tahu diri lagi, tukar tambah bini. Aduh, udah kira bininya handphone kali. Please, kalau saudara sudah safe, saudara cuma perlu bersyukur, dengar, perhatikan Tuhan, dan mulai jadi saluran berkat. Saya nggak setuju juga saudara kasih orang uang gitu, nih lo maju, jangan. Kasih pancingnya, jangan kasih ikan. Kalau kasih ikan di bawah susigo tuh, makan aja langsung. Jangan dia lo kasih duit lo saja, jangan. Kasih dong. Kalau dia nelayan, ya lo beliin perahu. Lu 3 bulan lo gak bisa ngidupin bini lo, gua ambil perahu. Saya punya prinsip, saya juga kalau nolong orang gak mau yang doang. Misalkan saya sekolahin dia belum ngapain gua sekolahin, jangan bawa-bawa kasih lah. Kalau gua sekolahin dia pinter, nanti dia juga bekerja, dia pasti akan sekolahin orang karena dia punya pengalaman. Saya sekolahin dia belum orang yang ada jadi preman, tiap hari gua ke polsek. Ya mati aja lu, gitu kan. Ya betul saudara. Jadi lihat apa yang dilakukan Saul. Saul tidak merasa butuh atau penting mengetahui lebih banyak tentang Tuhan. Jadi dia lagi nyenangin rakyatnya, dia bilang, sorry Samuel, ini nih semua nyelamatin kambing domba. Tujuannya kan baik buat Tuhan. Kan saya juga persembahkan. Terus dia bilang, itu raja ada. Kata Samuel, panggil bawa ke sini. Wah, raja juga seneng kan. Ih, gue pasti diselamatin. Dipotong, zaman dulu potong-potong juga saudara. Lihat, gagal fokus karena nggak ngerti dasar memberi. Karena belum mengalami Tuhan. Fokusnya kalau gue memberi, gue pasti diberkati. Salah. Gue memberi karena gue sudah diberkati. Berkat itu berbeda-beda. Kalau saudara mau berkat ukurannya uangnya berbeda-beda dong.
dikasih hidup susah, tabungan gak pernah lebih 1 juta. Baru 999.000, berkurang lagi 600. Tiba-tiba dikasih 20 juta, kawin lagi. Gak pernah pegang duit banyak. Tapi ada orang yang dikasih 100 miliar, dia ketawa aja. Gembira tuh. Ditipu 100 juta, ketawa. Dia bilang, duit Tuhan kan gak balik. Ini duit itu cuma 1 juta, ditipu adanya 500.000. 12 kali Natal gak ada salaman. 12 kali Natal, kenapa 12 sesuai murid Yesus? Kan gila, saudara. Saya bingung. Jadi mulai hari ini fokus saudara dan saya adalah Kristus Yesus Tuhan. Saya ini tiba-tiba diingetin, saya suka ayat ini. Yesus tuh fokus. Apa? Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Begini garis besarnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dirinya setara dengan Dia. Sebelumnya di atasnya ayat 5 itu hendaklah dalam hidupmu, ya kan, menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Pikiran Bapa di surga, orang mesti selamat lewat Yesus. Perasaannya kasih, makanya Yesus memberitakan keselamatan dengan kasih. Kalau kita memberitakan keselamatan pakai rotan kadang-kadang. Lu makanya gereja kurang ajar, makanya udah susah. Lu dasar bini gua Pak lebih jahat dari Firaun Pak, gereja kagak mau. Laki gua gereja amit sampai gua mati gua gak bakal gereja. Emang gak bakal gereja lu sampai mati. Karena perasaan Tuhan tidak mengalir. Saya juga belajar, bukan saya hebat, sama saya juga kadang-kadang gemes gitu. Kan? Cuma saya kalau gemes saya ngaca saya tambah ganteng, itu aja persoalannya. Makanya saya nggak boleh sering gemes. Kasihan istri saya. Lu udah pernah kenal bini gua? Nah tuh bini gua ada di belakang. Berdiri dong, berdiri. Biar saudara tahu kalau saya jalan sama tante-tante lain itu kan bini gua. Nah itu bini gua tuh yang berdiri tuh baju hitam. Lihat berdiri saya berdiri. Biarin. Nah tuh lihat tepuk tangan dong biar DGR. Ini itu bini gua ya. Asli. Satu-satunya. Yang pertama dan yang terakhir. Ada lagunya tuh. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di hidupku ku temui arti, di cintamu ku temui arti hidup. Saya senang lagu-lagu cinta, itu nggak ada dosa loh saudara. Jangan bilang lagu dunia. Lagu dunia tuh yang gua ambil bini lo, itu lagu dunia. Kan saya suka nyanyiin lagu. Lu bayangin lagu plus kalian nyanyi Tuhan. Lu gereja, lu nggak perhatiin firman, lu nggak ngapa-ngapain. Tuhan bilang begini. Saya sering nyanyi di danau. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta. Kalau Tuhan ngomong gitu sama saudara gimana? Tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Kelakuan lu jaga kata Tuhan. Lu ngomong cinta. Jangan selalu bikin itu lagu dunia. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Agak kebaratan. Yesus kan ngomong gitu. Mau kasih tahu mas ya, cinta itu bukan main-mainan, tapi pengorbanan. Itulah Kristus, menaruh pikiran dan perasaan Bapa di surga yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dirinya setara dengan Allah untuk dipertahankan, maka lebih lagi dia menjadi hamba, menjadi sama dengan manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia mati di kayu salib. Itu sampai 8, 9. Itu sebabnya Allah meninggikan dia, supaya di atas, di bawah, di kolong semua mulut mengakui Yesus Kristus Tuhan dalam kemuliaan. Dia fokus dengan rencana Allah. Makanya saudara dan saya harus fokus juga dengan rencana Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa begitu, dan ajarlah mereka, baptislah mereka. Ya kan? Semua pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan menutup, aku menyertaimu senantiasa sampai kesudahan. Akhirnya ada kuasa Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Tanpa saya suruh saudara tertetap. Dasar keras kepala. Bagaimana agar kita dapat selalu fokus? Permintaan Pak Margianto, kalau fokus itu selalu lensa, karena dia tukang foto. Nah itu lensanya. Jangan lupa follow YouTube saya. Saya bukan YouTuber, cuma suka firman 2 menit. Ya, kemarin Rabu, Kamis, Jumat saya pergi sama Pak Gembala, sama pendeta raksasa Yofi, sama ya. Kita pergi ke Jawa kuliner gitu. Terus saya bikin juga rekaman. Ya. Saya 2 hari sekali harus bikin rekaman 2 menit ya.
supaya orang bisa menikmati firman Tuhan, supaya saya juga dikuatkan. Ini menjadi penutup. Bagaimana agar kita dapat selalu fokus? Dua prinsip yang tidak dikerjakan oleh Saul harus kita kerjakan. Yang pertama, mulailah hidup setia pada Tuhan. Yuk baca. Yang pertama keras. 1, 2, 3. Mulailah hidup setia pada Tuhan Yesus. Lagu dulu, setialah, setialah. Saya dulu soalnya dari gereja Protestan, jadi saya bisa 2 lagu. Lagu lembut masuk surga sama lagu joget masuk surga saya bisa. Kalau saudara cuma bisanya lagu joget ya kan? Kalau dulu nih begini, Sorika persaudaraan berdiri. Kalian Batak pasti tahu, karena Batak sebelum sampai kemari dia udah pasti di gereja itu, ya kan? Oke. 2, yuk kita baca keras-keras. 1, 2, 3. Jadilah pribadi yang mengenal dan memperhatikan firman Tuhan. Saya mau terusin apa lagi, saudara? Apakah saya harus tema yang baru karena pemain musik belum siap? Sudah siap. Bos, mana yang main musik? Kok jadi cakin? Oh, puji Tuhan, haleluya. Saudara ngerti nggak sih saya ngomong dari tadi? Ngerti ya? Saudara kalau mau filenya bilang ya, DM aja, ntar saya kirim. Semua yang saya khotbah sini saya catat, saudara boleh pakai. Bebas, free, nggak ada bayar. Ternyata kalau khotbah kasih bayar tuh palsu yang didengerin. Kan? Kita tunggu dulu. Kita nyanyi lagu apa yang cocok buat ini? Ayo mas, gua setiap khotbah lu ada di depan terus. Jangan begitu pengangkatan 2 menit lagi rumah gua yang angkat. Ya setia lo. Dari rambutnya kadang pirang, hitam lagi pirang. Kapan-kapan gua kalau khotbah nanti jam 1 tanggal 10 datang jam 12 mobil rumah gua. Gua kasih bonus. Siap. Orang-orang setia kayak gini nih fokus ya kan. Tapi dia belum nikah soalnya. Oh haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Jam 2 udah mau habis, jam makan malam ya saudara. Ya 8.26 pas ya. Mulai jam 5 setengah 7 habis udah dong. Pas. Wah ini luar biasa. Mana tadi anaknya Lek Victor ya? Nah, ini bapaknya senior dari saya tapi teman baik. Kamu lupa sama saya ya? Enggak, kamu ingat. Oh salam buat mama ya. Ya iyalah, saya cuma ibu-ibu, main sama bapak-bapak jalan-jalan. Lo kalau lihat gue di jalan sama perempuan yang banyak nggak bakal selingkuh. Tuh ada bini gue, dia kenal banget. Oh perempuan jajannya royal. Pak mohon bapak, kalau laki lihat-lihatan, mama banget. Kalian malam, akhirnya gede yang bayarin. Gue sih ada harga diri. Ya, nah, saudara saya percaya hari ini kita pulang fokus. Kita kerjakan hal-hal yang Tuhan mau. Ingat statement yang paling luar biasa. Memperhatikan dan mendengar lebih penting daripada korban bakaran. Ya, berarti dasari hidupmu dengan benar. Maka waktu engkau memberi persembahan korban bakaran, engkau gak akan pernah kecewa karena engkau tahu waktu engkau memberi, engkau sedang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang biasa. Mari kita balik berdiri. Oh haleluya. Mari katakan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Mari kita katakan, bukan Tuhan yang melihat rupa. Oh bukan Tuhan, bukan Tuhan yang memandang harta. Jangan hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalammu. Hidup
kehidupan kita dari hari ke hari. Bukannya tambah naik ke atas, bahkan tidak stuck di tengah, tapi turun. Karena kita membagi dua bidikan kita, kita membagi dua titik sasaran kita. Kita lupa bahwa yang pertama harus Tuhan. Firman Tuhan berkata Kolose 3:23, apapun yang kamu lakukan, fokusnya adalah untuk Tuhan. Lalu kerjakanlah pada bagian berikutnya kepada siapapun Tuhan mau. Ketika kita ragu akan pertandingan hidup, fokusnya, titiknya hanya Tuhan. Karena Tuhan sendiri menggenapi apa yang Paulus tulis menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus yang menjadi fokus. Apapun persoalanmu hari ini saya nggak tahu, tapi yang saya tahu firman Tuhan mengingatkan kita semua. Kalau kau jatuh bangun, kau sedang mengalami hal-hal yang tampaknya tidak dalam prediksimu ke depan, yuk kembalilah kepada Tuhan. Fokus, bisnismu fokus dengan dasar memuliakan Tuhan. Sekolahmu fokus untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaanmu fokus untuk memuliakan Tuhan. Pacaranmu pun fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Keluargamu harus dibangun fokus di dalam Tuhan. Walaupun dalam perjalanan itu kita mengalami jatuh bangun, tapi Tuhan juga mengatakan bahwa tidak akan pernah melampaui kekuatan. Saudara, hari ini dua prinsip sederhana. Mulailah setia pada Tuhan Yesus. Setia sama Tuhan gak susah kok kerjain. Punya komitmen baca firman Tuhan, punya komitmen berdoa, dan punya komitmen melakukannya. Kalau itu doa tuh gak boleh tunduk kepala, gak boleh taruh tanganmu di dada, mau berdoa secara pribadi. Pakai bahasamu sendirilah. Tuhan mengerti bahasa kita yang sederhana. Katakan, Tuhan hari ini aku mau fokus, aku mau setia sama Aku. Aku taruh tanganku di dada karena aku memang mau setia. Aku akan mulai komit lagi baca firman Tuhan seperti cinta mula-mula. Aku akan mulai komit lagi datang ibadah. Aku komit mau dengar kebenaran firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, punya waktu ngobrol sama Tuhan. Berdoa 1-2 menit, katakan itu saudara. Kau gak perlu lihat kiri kanan, kau perlu buat komitmen yang baru hari ini. Sehingga besok kalau kau memasuki bulan yang baru di bulan April, kau bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan semakin nampak jelas. Saudara, Tuhan mau hari ini jadi pribadi yang mau mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Mungkin selama ini kau datang ke gereja karena kau Kristen, karena kau harus absen muka, karena kau nggak enak di WA, mulai hari ini stop. Jangan jadikan itu alasan kau beribadah, tetapi jadikan alasan beribadah karena kau rindu memperhatikan, rindu mendengar firman Tuhan, dan rindu menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu doamu, kau boleh tunduk kepala, taruh kananmu di dada, kau berdoa. Katakan apa yang kau mau, katakan. Tuhan sangat mengerti bahasa kita, doa kita kayaknya gak sempurna, Tuhan yang menyempurnakan. Bapak di dalam surga, kau melihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba, gembala, pengerja, semua pendeta maupun jemaat, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang fokus. Sehingga gereja di mana kami berteduh, di mana kami memuliakan Tuhan, sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan semakin nyata. Hamba berdoa sekali dalam nama Tuhan Yesus. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada, Tuhan lawan mereka, materaikan doa mereka di hati mereka. Jangan biarkan, jangan lalui mereka. Biar mereka pulang dengan penuh semangat, penuh antusias, dan mulai punya fokus, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Engkau lihat setiap hati kami Bapa. Mungkin kami hancur hati datang ke tempat ini. Kami percaya Engkau telah menyatukan hati kami, tidak lagi tercerai-berai. Hati kami seperti pasel yang sudah komplit. Tuhan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga Bapak untuk semua keluarga jemaat di tempat ini. Jika mereka tidak fokus, malam ini mereka fokus. Untuk anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan pekerjaan, yang bergumul dengan pasangan hidup, malam ini mereka akan fokus mengerjakannya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh takjub hari ini. Engkau boleh melawat kami satu persatu. Kami akan pulang dengan sukacita karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang heran, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah bisa kami pikirkan ternyata terjadi dalam hidup kami. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lebih sungguh katakan, Tuhan yang melihat Tuhan. Sungguh katakan,
ya Bapak. Berkati juga hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Reo Pengabean bersama dengan Ibu. Tuhan berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanan